Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu, di era Nabi Musa, hidup seorang pria soleh yang memiliki seorang putra. Namun ia menghadapi kematian saat putranya masih kecil. Sebelum menemui ajal, pria itu sempat pergi ke hutan belantara dan membawa satu-satunya harta yang bisa diwariskan untuk putranya. Harta tersebut berupa seekor sapi betina yang kuning cerah lagi mulus kulitnya. Tak pernah digunakan untuk membajak dan tak pernah ditunggangi. Pria soleh itu pun menitipkan harta satu-satunya itu kepada sebaik-baik penjaga. Ya Allah, saya titipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika dia dewasa. Doanya. Setelah pria soleh itu meninggal, Allah pun menjaga harta tersebut. Sapi betina itu hidup di dalam hutan dengan makanan dan minuman yang selalu terpenuhi. Sapi itu pula dilindungi oleh pemburu sehingga tak ada yang dapat menangkapnya. Si sapi menunggu putra sang pria soleh yang menjadi anak yatim sepeninggalan ayahnya. Si anak yatim tumbuh besar menjadi putra yang sangat soleh lagi berbakti. Menggantikan pesan ayahnya, ia menjaga dan mencari nafkah untuk ibunda. Setiap malam, ia membagi waktu menjadi 3, sepertiga untuk sholat, sepertiga untuk duduk di samping ibunda, dan sepertiga lagi untuk istirahat. Saat siang ia harus mencari kayu bakar, lalu memikulnya dan menjualnya ke pasar. Meski lelah di siang hari, ia tetap meluangkan waktu di malam hari untuk menemani ibunya dan juga sholat malam. Demikianlah keseharian si anak yatim bertahun-tahun lamanya hingga ia tumbuh menjadi pemuda yang soleh. Suatu hari, sang ibu pun akhirnya mengungkapkan kepada putranya tentang warisan suaminya berupa sapi betina. Ibunya berpikir putranya telah cukup dewasa untuk mendapatkan warisan tersebut. Apalagi ia pun merasa kasihan melihat kelelahan putranya hari demi hari. Ibunda pun memanggil putranya seraya berkata, "Sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu dan dia titipkan kepada Allah di hutan. Maka berangkatlah, berdoalah kepada Rabb Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu. Peganglah lehernya, ciri-ciri sapi itu, jika engkau melihatnya, kamu membayangkan seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya. Dia diberi nama Al-Muzahabba karena keindahan dan kejernihannya." Sesuai dengan perintah ibunda, pemuda berbakti itu pun pergi ke hutan. Dengan bantuan Allah, ia pun dengan mudah menemukan sapi tersebut. Si pemuda lalu menyebut nama Allah, Rabb Nabi Ibrahim, Ismail dan juga Ishak, sebagaimana yang dikatakan ibunda. Serta merta sapi itu segera menengok ke arah pemuda soleh itu lalu berjalan mendekatinya. Sapi itu pun berhenti tepat di hadapannya. Si anak berbakti itu pun menuntunnya dengan memegangi lehernya. Dari hutan, sang pemuda terus menuntun si sapi pulang ke rumahnya tanpa menungganginya. Padahal jarak hutan ke rumahnya sangatlah jauh dan pemuda soleh itu nampak lelah. Dengan keajaiban dari Allah, si sapi betina mampu berbicara dengan pemuda soleh itu. "Wahai anak berbakti, tunggangilah aku. Hal itu akan lebih meringankanmu."
Anak berbakti itu pun menjawab, "Sesungguhnya ibunda tidak memerintahkanku menunggangimu." Beliau berkata, "Pegang lehernya." Masya Allah, betapa taatnya si pemuda soleh itu pada ibunda. Sapi itu pun berkata, "Demi Rabb Bani Israel, jika kau menunggangiku, niscaya kau akan dapat menguasaiku selamanya. Padahal sesungguhnya, jika kau memerintahkan gunung untuk mencabut dari dasarnya dan berjalan bersamamu, niscaya ia akan melakukannya karena baktimu pada ibunda." Pemuda itu pun hanya diam dan melanjutkan perjalanan. Sampailah ia di rumah dan segera membawa sapi itu ke hadapan ibunda. Si ibu lalu berkata, "Sesungguhnya kau seorang yang fakir, tak memiliki harta. Kau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari dan qiyamul lail di malam hari. Oleh karena itu, pergilah anakku, jualah sapi itu untuk meringankan bebanmu." "Saya jual dengan harga berapa, Ibu?" tanya si pemuda soleh itu lagi berbakti. Ibu pun menjawab, 3 dinar. "Kau jangan menjual tanpa pertimbanganku." Anak berbakti itu pun segera pergi ke pasar. Allah kemudian mengutus malaikat untuk menguji seberapa besar bakti si pemuda soleh itu pada ibundanya. Malaikat tersebut menjelma menjadi manusia, kemudian menawar harga sapi itu kepada si pemuda berbakti. Namun harga yang ditawar justru lebih tinggi. "Saya beli 6 dinar, tapi kau tak perlu meminta persetujuan ibumu," ujar malaikat. "Seandainya kau memberiku emas seberat sapi ini pun, aku tak akan pernah menjualnya kecuali dengan ridho ibuku." Pemuda itu pun pulang membawa sapinya, lalu menceritakan pada ibunya tentang pria yang menawar dengan harga yang lebih tinggi. "Kembalilah dan jualah sapi itu dengan harga 6 dinar berdasarkan ridhoku," ujar sang ibu. Pemuda itu pun kembali ke pasar membawa sapinya. Namun ternyata malaikat mengujinya dengan yang kedua kalinya. "Saya akan membelinya seharga 12 dinar," ujarnya. Pemuda itu pun lagi-lagi menolak. Ia pun kembali kepada ibunya dan menceritakan kepada ibunda tentang pria yang menawar lebih tinggi. Si ibu pun lalu berkata, "Sesungguhnya yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia. Ia datang untuk mengujimu. Jika ia mendatangimu lagi, katakan padanya, 'Apakah kau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini atau tidak?'" Dengan taat tanpa bertanya, pemuda berbakti itu pun menuruti kata-kata ibunya. Malaikat dalam rupa manusia itu pun berkata, "Kembalilah pada ibumu, sampaikan padanya, biarkan sapi ini. Sesungguhnya Nabi Musa bin Ibrahim akan membelinya untuk mengungkap korban pembunuh di kalangan Bani Israel. Jangan kau menjualnya kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulitnya." Si pemuda soleh itu pun menyampaikan pesan itu pada ibunda. Keduanya kemudian menahan si sapi itu dan tidak menjualnya. Tak lama kemudian, orang-orang Bani Israel mencari sapi yang ciri-cirinya hanya dimiliki oleh sapi si pemuda berbakti. Pemuda itu pun menjualnya dengan harga seperti yang dipesankan malaikat. Ia pun mendapatkan kepingan dinar yang teramat sangat banyak dari menjual sapi warisan sang ayah. Si anak berbakti mendapatkan balasan dari Allah atas budi baiknya pada ibunda. Inilah sapi betina yang kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, yang artinya sapi betina. Nabi Musa memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi untuk mengungkap pembunuh seorang dengan motif harta warisan. Namun Bani Israel berlama-lama menutupi perintah sang Nabi karena mereka dahulu pernah menyembah batu anak sapi. Bukannya melaksanakan perintah Nabi Musa, Bani Israel justru terus saja bertanya, "Sapi seperti apa yang harus disembelih?" Keesokan harinya, mereka bertanya lagi,
Demikian terus-menerus hingga akhirnya mereka mendapatkan ciri-ciri sapi yang sulit dicari. Padahal jika mereka menuruti dari awal, justru kesulitan tak akan mereka dapatkan. Pasalnya, Nabi Musa tak merincikan jenis sapi yang harus disembeli. Artinya, sapi apa saja bisa disembeli, namun karena Bani Israel terus bertanya jenisnya, Nabi Musa pun merincikan dengan detail jenis sapi yang harus disembeli. Akibat sifat membangkangnya Bani Israel, mereka pun kesulitan mencari sapi betina dengan ciri detail yang ternyata dengan takdir Allah, sapi itu dimiliki oleh anak yatim yang berbakti pada ibunya. Saat sapi itu disembeli, sebagian dagingnya dipukulkan Nabi Musa ke mayat korban pembunuh. Mayat itu pun bangkit atas izin Allah dan mengungkapkan siapa pembunuh sebenarnya. Setelah itu, si mayat pun kembali mati. Masya Allah, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua adalah dapat mendatangkan keberkahan dalam hidup selama di dunia maupun di akhirat. Berbakti atau birrul walidain adalah kunci untuk mendatangkan keberkahan dalam hidup setiap muslim. Dan berikut adalah keistimewaan berbakti kepada orang tua. Yang pertama adalah doa-doanya mudah dikabulkan, lalu taubatnya juga mudah diterima. Pembelajaran nilai kesabaran dan juga pengorbanan, amalan yang paling dicintai oleh Allah, bermanfaat di dunia dan di akhirat, lalu juga mendapatkan petunjuk dan masuk surga, dan memperpanjang umur dan memperluas rezeki. Lalu bagaimana jika orang tua kita sudah meninggal? Lalu bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Caranya seperti ini. Satu, mendoakan orang tua, lalu juga bersedekah atas nama orang tua, menjalin silaturahmi dengan kerabat orang tua, lalu melaksanakan wasiat orang tua jika itu ada, serta melunasi hutang, menyebarkan ilmu yang bermanfaat, dan juga selalu menjaga nama baik orang tua, serta rukun dengan saudara, dan juga melakukan ziarah kubur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.